Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedih. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam Maya kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kuntul baris, salam SDGs Desa. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti kembali penjelasan tentang isian SDGs Desa, lanjutan yang kemarin. Cuma ini Gus Ivan dari sedang ada kegiatan untuk sebentar lagi akan bergabung karena harus ada perjalanan pagi. Kerabat desa dan teman-teman pendamping profesional, nanti malam ada forum pendamping, satu program yang dikelola penuh oleh teman-teman pendamping, khususnya teman-teman kemarin yang banyak terlibat teman-teman dari Jawa Timur, jadi teman-teman bisa ikut bergabung dan nanti saya coba kita kembangkan untuk saran, masukan, program, ide-ide, konten dan seterusnya. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan boleh. Jadi forum pendamping lebih pada sharing antar pendamping. Jadi pendamping yang mungkin sudah senior, menguasai beberapa hal itu diundang untuk menjadi narasumber. Sebentar lagi juga kita akan punya program hukum HAM, jadi penyuluhan hukum, kelompok keluarga sadar keluarga sadar hukum. Jadi nanti rencananya minggu depan kita akan diskusikan dengan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dari Badan Penyuluhan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Kita juga akan mengembangkan program khusus untuk teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Ini sedang kita coba galang juga supaya teman-teman kepala desa dan perangkat desa punya forum. Sebenarnya suara-suara mereka seperti apa? Kalau SDGs ini kan lebih ke suaranya Irfan dan teman-teman pendamping profesional kan gitu. Jadi
Nanti kepala desa perangkat desa akan kita siapkan forum. Teman-teman BPD juga sudah kita tawari untuk bisa mengembangkan program di TV desa, tapi belum ada respon lanjutan. Semoga nanti segera ada respon lanjutan. Masih menunggu kita dengan Gus Ivan. Mungkin ada yang ingin disampaikan update dari teman-teman yang kebetulan bergabung pada pagi hari ini. Silakan sambil menunggu kehadiran Gus Ivan. Silakan Resen, nanti saya open mic dari sini. Kalau ada yang ingin disampaikan, mungkin ada isu-isu terbaru yang menarik. Kemarin ada 2 surat, satu memo internal Jawa Timur, satu lagi yang beredar tentang promo jenjang karir. Jadi pendamping desa itu minimalnya D3 dengan pengalaman 4 tahun kalau nggak salah. Satu itu pengalaman 2 tahun. Yang kemarin sempat beredar di grup, obrolan-obrolan itu yang sempat kita ikuti. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, Franky mungkin atau Irfan atau yang lain, sambil menunggu. Kalau nggak ada, kita akan isi jeda sesaat sebelum Gus Ivan bergabung. Oke, ini ada yang bertanya, Hori Soleh, bagaimana cara mengakses program Bakti Kominfo? Setahu saya Bakti Kominfo itu sudah ada wilayah-wilayah targetnya. Jadi kalau di luar wilayah target itu lebih pada memberi bantuan akses supaya ada perusahaan penyedia layanan internet itu masuk ke wilayah yang dikehendaki. Kira-kira seperti itu. Kalau informasi lebih lengkapnya menyangkut dengan BUMDes dan seterusnya, boleh nanti kirim WA ke saya, nanti saya share nomor kontak dari teman-teman relawan TIK yang mereka juga paham dengan beberapa programnya, nanti diakseskan kemana. Kira-kira itu yang saya bisa memberikan respon. Kemudian dari chat ini juga ada tentang mohon solusi. Mohon solusi dari teman-teman terkait inputan BNBA, karena setelah diinput ada beberapa data tanggal lahir yang tidak terbaca di aplikasi, karena setelah dicoba beberapa kali dengan cara delete input tetap tidak terbaca di aplikasi. Nah, ini BNBA ini saya nggak terlalu paham, ini mungkin Gus Ivan sama teman-teman mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan, silakan. Pak Sabana ada nggak ini? Atau Irfan mau bantu menjelaskan tentang BNBA? Karena aku nggak paham ini tentang BNBA. Silakan, Pak. Siap. Kalau terkait BNBA, itu kan harus yang uploadnya adalah PLD, pendamping lokal desa. Itu dan formnya di Monep DD itu harus disesuaikan dulu dengan form yang ada di Monep DD. Nah, baru di-upload. Jadi harus sesuai. Jadi kalau di desa biasanya kan tidak sama ya form KPM BLT-nya, maka formnya dirubah dulu sesuai dengan form yang di-download dulu dari dari Monep DD-nya, diisi ulang, ditulis ulang, baru diupload. Itu sudah di BNBA ya langsung. Nggak bentar kita lihat
Itu yang kemarin saya lakukan tuh di menulis ulang di Excel-nya, dulu. Kalau tidak sesuai dengan Excel-nya yang ada di MonepDD ya tidak bisa. Maka nanti setelah itu diunggah langsung bisa mendownload atau mengupload BNBA tersebut dan mendownloadnya langsung. Itu Pak De. Mungkin jadi daftar KPM-nya dulu dirubah sesuai dengan MonepDD. Ini baru aja dapat kabar ini Gus Ivan nggak bisa live di perjalanan karena ternyata supir drivernya izin karena sakit, jadi harus jadi driver, nggak mungkin disambi untuk kita. Chris Kale bisa open video, mungkin bisa memberikan komentar tanggapan, silakan. Kalau akan sampaikan langsung. Harke. Ini jadi forum kita aja. Silakan, ada yang ingin diberikan informasi masalah tanggal lahir, Bung Harke. Oke, terima kasih Mas Ipan. Siap. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Oke, nggak ada. Jaringan putus-putus ini. Oke, siap. Oh, Amri mau menyampaikan sesuatu? Oke. Ini ya, terima kasih Mas Ipan. Siap. Maaf, saya mau coba menunjukkan video ini putus. Oh, iya. Oke, kalau gitu yang penting udah bisa menangkap yang disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Gus. Yo. Tadi udah buka mic tadi? Oh, ditutup lagi. Toto mau sampaikan sesuatu, silakan. Toto Pranoto. Lanjut ya, aja Pak Koco. Oke, silakan Pak Toto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ini Gus, ada permasalahan di dashboard daripada SDGs untuk Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan lewat PA-nya Gus Ivan dan juga Nyenengan, yaitu mengenai ada satu desa yang tidak masuk dalam daftar. Kalau kita masuk akan mendaftarkan admin desa, itu ada satu desa yang tidak masuk, yaitu Desa Pagejugan. Nah, itu mohon untuk dibantu dari kemarin sudah saya sampaikan langsung dan saya kirim juga ke tim IT-nya, semoga dihandle karena informasinya mestinya beberapa waktu yang lalu sudah dikomunikasikan ke tim. Oke ya, Mas Toto ya. Sudah dapat. Ya. Tapi belum ditindaklanjuti, makanya saya sampaikan lewat jenengan itu. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan. Terima kasih. Bung Zelmi, ada yang ingin disampaikan? Baik Pak Gus Koco, terkait dengan BNBA, ini kemarin saya sudah, walaupun itu yang menginput itu sebenarnya kan PLB gitu kan, cuman kemarin saya mencoba untuk menginput sendiri kami yang di kecamatan gitu kan. Nah, untuk format ini penambahan juga dari Mas Ivan tadi, itu formatnya ada template yang sudah disediakan di MonepDD. Jadi yang pertama kita langkahnya harus mendownload itu dulu. Nah, kemudian setelah kita download itu berupa form Excel, itu kita melakukan pengisian data per bulan yang kita bisa mulai dari bulan Januari sampai akhir kita penyaluran BLT di desa-desa, otomatis sampai bulan September gitu kan. Jadi dia berupa
file itu per bulan, jadi tidak bisa dia include dalam satu file itu sampai bulan 9 dia tidak mau gitu kan. Nah kemudian di dalam format template yang untuk BNBA itu ada yang perlu itu kita sesuaikan dengan amprah yang dibayarkan oleh desa ke KPM. Nah di desa tadi itu kan ada perwana atau perkades. Kalau di desa perkades, kalau di kami di Sumbar kan perwana peraturan wali nagari tentang jumlah KPM beserta dengan nama-nama KPM. Nah, kita bisa saja kalau di dalam realisasi di lapangan itu bisa saja jumlah KPM-nya berbeda, Gus Koco. Mungkin di bulan-bulan 5, bulan 5, 6, 7 kami ada itu di lapangan 5, 6, 7 itu awalnya dia 18 KPM, gitu kan, atau 4 itu menjadi dia cuma dibayarkan 17 KPM. Itu ada kendalanya kemarin. Ada yang meninggal karena rata-rata yang kami berikan itu kan yang sakit menahun, yang rentan sakit gitu kan. Nah jadi kita sesuaikan dengan amprah tanda terima yang di nagari gitu kan, atau di desa. Nah itu kita sesuaikan. Nah itu nanti yang perlu kita perhatikan dalam MUNEFD tadi kan ada penyaluran BLT, kemudian ada BNBA gitu kan. Nah, yang perlu kita perhatikan itu harus sinkron. Kalau di penyaluran BLT itu nanti akan ada jumlah KPM dengan nominal angka uang. Kalau di di BNBA itu cuma nama siapa yang penerima gitu kan. Nah, ini harus sinkron. Kalau seandainya nanti sampai bulan September total itu mungkin dijumlahkan per bulan ada sekitar 200 KPM, kemudian yang di BNBA itu juga harus 200 KPM total gitu kan. Nah ini diperhatikan harus sinkron, jangan sampai tidak sinkron antara penyaluran BLT jumlah KPM-nya dengan yang BNBA. Nah ini mungkin Gus Koco yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk pengisian di template BNBA itu cukup kode saja, itu kan ada pilihan pekerjaan, kemudian kriteria BLT, kemudian jenis penyaluran, apakah dia di situ jenis penyalurannya tunai atau transfer, itu cukup kode 1 atau 2. Kemudian jenis kriteria juga ada 5 kalau tidak salah. Nah itu cukup, tidak perlu kita tulis jenis kriterianya itu dia sakit menahun, sakit 1, sakit menahun, kemudian tidak perlu, kita cukup tulis angkanya saja itu kan. Itu yang sudah saya coba. Nah, mungkin itu tambahan Gus Koco. Oke, terima kasih. Jadi dari informasi ini ada semacam solusi ya, trik untuk kemudian menyelesaikan itu. Cuma ada yang menarik kemarin, kalau nggak salah itu tentang antara jumlah ada angkanya, angka penerima angka KPM dengan angka yang disalurkan kalau nggak salah. Jadi ada sempat saya baca saya ikuti di salah satu obrolan itu ketika angkanya jumlah KPM-nya berubah, nah tidak merubah angka dan seterusnya. Ceritanya gimana itu, Kong? Sempat ngikutin atau enggak? Di kolom-kolom itu ketika ada perubahan di jadi kemarin sempat ada usulan supaya ada format untuk merubah angka-angkanya, angka penyaluran. Ya. Silakan, Bung Jalmi, karena saya nggak paham betul itu formatnya kayak apa dan seterusnya, tapi sempat beredar informasi seperti itu. Mungkin Bung Jalmi atau Ipang silakan. Kalau silakan, Bung Jalmi dulu. Cok, bangga. Ya, baik, siap, Gus. Kalau yang menurut saya yang di dalam penyaluran BLT itu kan cukup kita mengisikan jumlah KPM saja per bulan gitu, Gus. Nah, kemudian angka nominal uangnya kan sudah dihitung secara otomatis oleh server gitu kan.
Nah, kalau menurut saya itu ya itu enggak jadi persoalan. Nah, cuman kalau di saya pribadi, Gus, kami di kecamatan itu kami punya semacam Excel panduan. Jadi kami di kecamatan punya Excel panduan. Jadi setidaknya dia sama dengan format. Salah satu contoh gitu kan. Kami di saat ada laporan dari PLD bahwa desa itu sudah menyalurkan sebanyak KPM sekian, itu kami masukkan dulu ke format yang di kecamatan, format Excel, panduan lah. Nah, itu kami cek tuh kan. Nah, kemudian itu yang baru dari format Excel itu yang kami masukkan dia ke dalam Munef DD, penyaluran BLT, berapa jumlahnya sesuai tidak itu kan. Nah, itu dia format panduan itu dari dibikin sendiri atau gimana? Itu dari kami di Sumbar, itu dikasih sama di TA Kabupaten, dikasih di TA Kabupaten dari provinsi. Jadi ibaratnya ada semacam Excel panduan lah, termasuk dengan kegiatan sapras non sapras juga itu kan. Itu dipandu oleh provinsi, diteruskan ke kabupaten dan diteruskan ke PD di kecamatan. Nah, itu dia Gus. Jadi kalau menurut saya itu enggak juga perlu dipersoalkan mungkin di dalam di dalam Munef DD gitu kan. Mungkin itu Gus. Oke, mungkin beberapa teman belum mendapatkan format Excel-nya mungkin ya kita berandai-andai saja. Bang, Mas ada yang mau ditambahkan, Ivan? Ya, hampir sama dengan itu. Jadi memang itu tugasnya PLD yang harus mengerjakan dan mengupload. Dan memang formatnya ada di Munef DD, di-download dulu, diketik ulang kalau memang itu, karena formatnya berbeda ketika dengan yang dari desa. Tinggal hanya menambahkan saja, di situ kan ada nama NIK, KK, NIK KTP, terus lagi RT RW itu dipisah, alamat dengan RT dipisah, terus lagi ada tadi kriteria-kriteria seperti pekerjaan, terus dengan kriteria yang penyakit di situ. Itu tinggal diisi aja. Memang terutama ini memang harus konfirmasi lagi dengan desanya masing-masing. Jadi tidak bisa kita oleh kita sendiri. Jadi ini si A ini punya penyakit apa, pekerjaannya seperti apa. Itu aja Pak Ade. Lalu sudah selesai diupload lagi ke BNBA, ke Munef. Dan itu diverifikasi langsung. Oke. Mas Nurudin, gambarnya cuma kepala aja sama wajahnya. Mungkin nggak usah pakai virtual background. Virtual backgroundnya dihilangin dulu aja. Silakan, virtual backgroundnya bisa dihapus dulu aja, Mas Nurudin, supaya gambarnya tidak menakutkan. Ya, silakan. Open mic. Halo. Di open mic, di unmute dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kerabat desa. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Langsung saya Pak De, pengalaman kemarin waktu verifikasi untuk BNPA, karena di teman pendamping desa PLD salah input, itu ketukar desanya, sehingga waktu itu saya menolaknya. Nah, setelah saya tolak itu, kemudian saya konfirmasi ke PLD untuk input ulang. Nah, itu yang tidak bisa sampai sekarang. Nah, ini mohon solusi dan arahan. Terima kasih. Input ulang nggak bisa maksudnya gimana? Datanya data yang sudah masuk nggak bisa dia. Ya, kemarin karena ketukar desanya, jadi
mau di input ulang lagi sesuai desanya, tetapi nggak bisa. Sudah dikomunikasikan ke mana? Belum sih, baru tingkat ini T aja. Oke. Nanti coba kita bantu komunikasikan. Mungkin bisa dikirim WA ya Mas ya. Nanti siap. Saya karena secara teknisnya saya nggak paham untuk itu, tapi secara semangatnya saya berusaha untuk ikut membantu. Oke ya. Oke. Terima kasih. Oke, Mas Usman, posisi kameranya boleh direbahkan, jangan nguplik kepala kecil, takutnya nanti lihatnya kurang enak. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Di open mic dulu. Oke, ya baru masuk. Oke, terima kasih Gus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman semua. Terkait dengan masalah penginputan data BNBA ini, yang sebarusan Mas apa tadi yang Mas Nurul ya, yang menyampaikan terkait kesalahan input, kemudian dilakukan perbaikan. Hal ini juga kami alami sama dengan permasalahan salah input itu telah kami koordinasikan dengan KPW provinsi. Memang di KPW pun belum juga punya solusi untuk memperbaiki jika salah input tadi gitu. Itu Gus. Yang sebentar di masalah ini disampaikan oleh Gus siapa? Pak Nurul. Kalau data yang salah input, kemudian dibatalkan, kemudian diinput ulang kembali, diperbaiki data oleh PLD, memang tidak bisa. Setiap aplikasi ini harus ada format untuk input ulangnya atau memperbaiki data gitu Pak. Bagus. Nah itu masalahnya. Jadi solusinya kemarin adalah, pengalaman solusinya gimana? Saya sudah dikoordinasikan dengan KPW pun juga tidak bisa. KPW ini ahli IT juga Mas. KPW kita di Provinsi Sumatera Barat. Dia pun bilang, kami juga tidak, bagaimana solusi kami juga tidak bisa ini hapusnya. Gitu. Jadi berarti memang si pemilik, solusinya kan di IT server ya? Di servernya, pemilik program. Oke. Jadi untuk itu, sebelum PLD ini menguploadnya ke MonFDD ini, harus dipastikan betul orangnya yang menerima itu. Misal gini, pada bulan Januari dia itu menerima 10 orang. Pastikan orang itu dulu. Kemudian memang hati-hati sekali untuk menginputnya datanya, lokasinya, desa dan negarinya kalau kami negari gitu Pak Gus. Kemudian seandainya data ini berubah, bulan Januari berubah ada 1 orang yang meninggal menjadi 9 orang, saya atau meninggal 1 atau 2 orang, pastikan orang yang meninggal itu artinya mana nama yang harus kita hilangkan. Pastikan betul gitu. Jadi kalau kami di tingkat kabupaten untuk memverifikasi, tentu kami tidak tahu siapa orang-orang yang harus kita hilangkan tadi. Memang kuncinya di PLD. Nah, setidaknya PD harus mengetahui itu. Jadi kalau PD ada perubahan data oleh PLD, PD bisa konfirmasi ke PLD-nya dulu. Sehingga pas kita menginput, upload dari Excel ke aplikasi MonFDD ini, datanya tidak ada lagi yang salah gitu. Sehingga untuk tidak ada lagi kita harus melakukan perbaikan data yang sudah diinput ke data MonFDD ini. Begitu Gus Koco, kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Jadi sarannya adalah memastikan sebelum melakukan upload dan ini teman-teman PD memastikan betul data-datanya. Supaya ketika selesai diupload tidak ada kesalahan-kesalahan. Kira-kira kayak gitu ya, Mas ya, Usman? Gitu. Ya, gitu, Gus. Oke, terima kasih informasinya. Mas Ahmad Mukni atau Kang Asep, silakan. Kang Asep dulu. Oke, Gus. Bisa terdengar suara saya, Gus? Bisa.
Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan kendala yang dihadapi beberapa pendamping, yang pertama tidak terbaca NIK. Ini pengalaman saya. Sistem ini, Pak D, itu membaca NIK. Ya, sistem ini membaca NIK. Nah, sehingga yang pertama ketika ada NIK ganda, itu tidak bisa masuk. Kemudian ada karakteristik NIK yang salah, misalnya bulan 7, aturannya 07 jadi 70. Tanggal lahir menjadi tidak muncul. Nah, terus kemudian NIK kurang, nah, itu tanggal lahir juga tidak akan muncul. Selanjutnya NIK misalnya di atas ada orang usia di atas 100 tahun, artinya kan lahirnya 2000 lahirnya 1920 dan ke atas. Nah, itu akan terbaca oleh sistem lahir tahun 2020, 2021 dan seterusnya. Nah, sehingga itu dianggap di bawah 17 tahun sehingga tidak bisa masuk. Nah, itu. Nah, di situ. Itu masalahnya, Gus. Ya. Karena basisnya NIK ya. Ya. Karena basis NIK ya. Jadi NIK itu mungkin teman-teman perlu saya informasikan NIK. Kalau basisnya NIK, maka 6 angka pertama itu adalah 2 kode provinsi, 2 kode kabupaten, 2 kode kecamatan. 6 angka berikutnya itu adalah kode tanggal lahir dan jenis kelamin, kemudian bulan dan tahun. Nah, tadi disampaikan kalau di atas 100 tahun, usianya udah di atas 100 tahun, otomatis terbacanya hanya angka di angka 20-nya, berarti dianggap lahir 2020. Kira-kira gitu ya, Mas ya? Betul, betul. Dan yang terakhir, tanggal lahirnya yang memang salah gitu. Misalnya format tanggal lahir salah, format yang dikehendaki itu bulan, tanggal, bulan, tahun. Nah, terus kemudian menggunakan menggunakan kode-kode khusus, misalnya strip atau apa. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu saja, Pak D, yang artinya waktu memasukkan tanggal lahir itu formatnya seperti apa sebenarnya? Karena sebenarnya kalau Mas Kang Asep tadi sampaikan basisnya NIK, sebenarnya kan dari ini udah langsung ketahuan tuh tanggal, bulan, tahun, dan tanggal itu begitu lebih dari angka 30, maka itu berarti perempuan kan gitu. Jadi laki-laki sama perempuan itu kan tanggalnya dikurangi 30 kalau nggak dikurangi 40. Dikurangi 40, maka kemudian kalau perempuan akan ketahuan bahwa dia perempuan, kalau laki-laki tanggalnya sesuai dan seterusnya. Pengisian formatnya seperti apa? Pengisian format saya sudah punya tutorialnya, nanti mungkin saya bagi di grup saja biar tidak boleh di sharing di chat, silakan kalau ada boleh. Video tutorialnya untuk bisa membantu teman-teman juga. Ini berupa PowerPoint. PowerPoint, boleh. PowerPoint, ya. Apa di share di sini atau di share ke ini aja? Boleh di share di sini, boleh. Karena ini Gus Ivan tidak Yasmin, tolong Kang Asep Supandi dikasih co-host. Udah bisa share, silakan. Oke, baik. Saya buka dulu import per desa, kemudian saya buka share ya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Yang pertama mungkin tidak perlu panjang-panjang, langsung saja ke seperti tanggal lahir tadi. Kalau yang ini saya rasa sudah sangat memahami PD sama PLD, bahwa template PD sama PLD itu berbeda. Kalau template PD, TA dan seterusnya itu ada tambahan bulan kolomnya. Sedangkan untuk PLD itu tidak ada tambahan bulan. Dia per bulan inputnya. Kemudian kalau cara memasukkan saya kira sudah tahu semua rekan-rekan. Saya langsung saja ke ini untuk format tanggal lahir. Ya, walaupun sistem membaca NIK tanggal lahir ketika salah formatnya juga tidak terbaca. Ini sudah beberapa pengalaman kawan-kawan kami dan dicobakan dengan saya. Terus yang paling penting adalah di slide yang itu format ngisinya berarti tanggal garis miring, kemudian bulan garis miring,
tahun garis miring gitu. Iya. Dan yang kemarin-kemarin Pak D itu yang tanggal, bulan, garis miring itu juga tidak terbaca. Yang terbacanya seperti gini, misalnya saya lahir tanggal 24 Februari misalnya. Itu harus ditulisnya 24 Februari ejaannya Inggris gitu kan. Atau diganti di pengaturan gitu. Nah, itu baru artinya penulisannya itu menggunakan format tanggal angka, kemudian bulannya itu menggunakan huruf, tetapi kemudian mungkin perlu dikasih informasi apa huruf ini huruf yang 3 atau kemudian penuh, kemudian dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Yang penuh dalam bahasa Inggris. Namun yang terakhir, Pak D, yang terakhir kemarin saya cobakan lagi salah satu PLD di kecamatan lain dengan menggunakan format garis miring juga bisa masuk. Nah, cuman di pengaturannya itu harus kan ada kan garis miring tapi strip kita masukkan kemudian dibaca garis miring. Itu memang harus garis miring. Nah, yang yang tadi yang paling penting lagi Pak D, ketika kita ada satu tadi rekan kita ketika menghapus atau misalnya salah desa, berarti kan nyasar ke kecamatan lain atau ke kabupaten lain. Nah, kemudian misalnya dihapus tidak bisa masuk. Nah, yang pertama kiatnya kalau menghapus satu-satu itu tidak mau kita input ulang. Saya pernah menghapus satu-satu, kemudian saya input ulang itu tidak mau. Nah, jadi caranya itu dihapusnya di sini di mana nih Monep PD. Nah, ini dihapus, ada titik 3, ini batal garis miring hapus. Nah, di situ. Nah, kalau misalnya nyasar ke kecamatan lain atau kabupaten lain, berarti kita minta tolong ke PD-nya atau ke TA-nya untuk membatalkan atau menghapus dari sana, bukan menghapus satu-satu gitu, atau menolak. Ditolak berarti yang dihapus penuh ya. Semua file satu desa dihapus. Ya. Kemudian nanti diupload dengan format yang tadi, Excel tadi. Ya, betul, menunya di sini dia. Jadi jangan ditolak. Kalau ditolak nanti pas memasukkan lagi terjadi kendala. Atau menghapus satu-satu juga terjadi kendala. Itu mungkin pada yang bisa saya sharekan. Saya rasa nggak perlu panjang-panjang. Ini menarik ini Kang Asep. Kerabat desa yang saya mungkin ini saya sekaligus mengundang kerabat desa yang atau teman-teman pendamping profesional yang punya trik, punya pengalaman untuk menyelesaikan satu masalah tertentu dan seterusnya. Kalau memang berkenan ada waktu dan siap berbagi, jadi konsepnya adalah siap berbagi. Kita sedang juga mengembangkan desa institut. Jadi desa institut itu lebih pada forum yang kita kembangkan untuk Anda semacam edukasi. Nah, seperti Kang Asep kalau memang berkenan berbagi dengan waktu yang lebih longgar dan juga ada tanya jawab, boleh hubungin kita untuk materi yang tadi disampaikan dalam bentuk PowerPoint dan juga disampaikan dalam penyampaian langsung seperti ini. Artinya memang waktu khusus, artinya dikhususkan untuk dari Kang Asep untuk apa gitu kan, materinya apa. Jadi kayak hari Jumat besok kita ada salah satu teman yang punya trik bagaimana menggunakan kartu kredit untuk menjadi modal usaha. Nah, 1 jam kita kasih kesempatan untuk dia presentasi. Nah, ini salah satu yang kita bisa sampaikan, ruang-ruang untuk kita bisa sharing, dan kita sebut forumnya adalah stadium general, jadi semacam kuliah umum. Kuliah umum itu tidak masuk dalam satu konteks
silabus yang kita siapkan, karena kita juga di Desa Institute juga akan menyiapkan silabus-silabus khusus untuk pembelajaran. Oke, Kang Asep, kalau mungkin berkenan sharing materi yang tadi di forum kita, boleh nanti kirim WA ke saya, tektokan, karena ilmu itu kalau dibagikan tidak membuat kita miskin, gitu kan. Jadi siap. ketika kemudian banyak yang makin banyak orang mendapatkan manfaat, maka insya Allah menjadi amal baik kita untuk di kemudian hari. Kira-kira itu, Kang Asep, silakan kalau berkenan nanti kita atur waktunya supaya kesulitan teman-teman, kita membayangkan mungkin yang mengikuti acara ini oke, paham, tetapi yang mengikuti YouTube mungkin tahu kemarin ada, tetapi bahwa kemudian detailnya seperti apa dan seterusnya mungkin perlu tambahan informasi. Kira-kira gitu ya, Kang Asep ya? Siap, Ade. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan, Rasiman, posisi kameranya boleh dimiringkan? Ya, oke. Silakan, open mic. Belum dibuka mic-nya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya PLD, Gus, Lampung Selatan. Siap. Ya, insya Allah saya mau menambahi apa yang disampaikan oleh rekan kita, Mas Asep tadi, terkait penginputan BNBA. Jadi kendala yang selama ini dirasakan oleh PLD adalah terkait penginputan. Dan alhamdulillah di sini saya sudah menginput mulai dari Januari sampai September, artinya sudah sukses. Mungkin ada teman-teman yang mengalami kendala seperti ini, misalnya kita menerima data KPM dari desa. Otomatis kita rubah dulu ke data Excel sebelum dimasukkan ke Monef DP BNBA. Itu biasanya seperti ini, Gus. Kita menerima data, contoh menerima data dari desa itu dengan jumlah 100. Setelah kita input di Monef BNBA itu jumlahnya menjadi 99 atau 98. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu apa yang dikatakan oleh Mas Asep tadi betul. Cuman gimana caranya supaya bisa ketemu 100 di BNBA ya? Itu permasalahannya yang pertama nik. Kalau nik kita cari, kita teliti masih tetap kurang, ini berarti kita rubah dengan merubah nomor nik, Gus. Oke. Misalnya nama yang nggak tercantum di BNBA itu perempuan. Jadi kita isi dengan kode 991, kode desa tersebut 001, seperti itu. Insya Allah nanti muncul di BNBA. Seperti itu, Bos. Ini hanya berbagi, mungkin ya ada teman yang mempunyai kendala seperti itu. Misalnya kok memasukkan data KPM, begitu udah dimasukkan ke Monef BNBA kok masih kurang, seperti itu. Sudah seperti itu, Gus. Makasih, Gus. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Ada yang ingin berbagi lagi? Silakan. Ini Yuliana, pengalaman kami di Tanah Toraja karena ada petunjuk dari dalam setiap uploadan error. Yuni, silakan. Ya, Yuliana, silakan. Bisa sampaikan ini maksudnya gimana? Silakan, bisa open mic. Juliana.
Ya, terima kasih Gus. Terima kasih Gus Koco. Selamat pagi, salam sehat. Pagi. Ya. Ya, seperti yang disampaikan rekan siapa tadi itu, ada yang tidak bisa ditolak. Kalau misalnya ditolak, tidak bisa diupload kembali. Kami kemarin dari Sanggala Utara mencoba untuk menghapus kembali dan mengupload kembali, ternyata bisa. Dan setiap ada misalnya yang error itu ternyata bisa diperbaiki sesuai dengan petunjuk yang ada dari dalam. Jadi kami dari Sanggala Utara sudah penguploadan sampai yang 1 Lembang itu, kalau kami di Tanah Toraja itu Lembang, sudah sampai bulan ke-8. Dan kami selalu bersama dengan PLD menginput dan habis diinput oleh PLD langsung diverifikasi oleh PD. Karena kalau kita tidak bersama-sama dengan PLD dalam menginput dan memverifikasi, pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita pecahkan. Ya, jadi kami selalu bersama dengan PLD dan PD, habis upload langsung diverifikasi. Dan kendala-kendala yang kami temukan tidak ada lagi. Artinya gini, Yuliana, pertanyaannya berarti kalau tadi Mas Kang Asep kan sampaikan tuh ada opsinya ditolak atau kemudian dihapus. Kalau kemudian sudah terlanjur ditolak, apakah masih bisa kemudian data itu dihapus? Masih bisa, Pak. Oke, ya, berarti karena kami selalu mencoba, dari setiap apa yang muncul di setiap penguploadan itu, dan terjadi error karena ada dari dalam misalnya nick, ketidaksesuaian dengan nick, ya pasti ada tertulis di situ nick tidak sesuai atau tahun tidak sesuai atau tanggal lahir tidak sesuai. Jadi kami periksa lagi di mana di situ di Excel dan kami perbaiki melalui Excel itu, Pak. Oke, berarti ini memang perlu jadi kerja tim ya, kerja antara teman PD dan PLD untuk melakukan update datanya. Kira-kira seperti itu ya, Yuliana ya? Iya, Pak, betul. Karena kalau misalnya kita tidak bersama-sama dalam mengupload dan memverifikasi, ya pasti PLD juga pasti kebingungan. Ya, demikian. Oke, ini menjadi menarik untuk kemudian kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang perlu perlu disiasati dalam tanda petik. Betul. Artinya ini yang ditolak karena nick nggak sesuai atau ini ditolak karena apa. Jadi mungkin itu kemudian bisa dicari triknya, dicari tipsnya. Nah, semoga nanti ada waktu Kang Asep nanti juga teman-teman juga bisa ikut sharing. Kita agendakan untuk membedah atau membuat konten tentang BNBA ini. Franciscus, silakan open mic. Assalamualaikum Pak Gus. Terima kasih atas kesempatan. Saya hanya mau berbagi juga tentang pengalaman. Kebetulan desa dampingan saya sudah terupload penyaluran BLT sesuai dengan BNBA, by name by address, hingga pada penyaluran hingga pada bulan Agustus. Dari pengalaman ini, yang pertama sempat ada kendala. Kendala pertama itu saat mau upload itu tidak sesuai, ternyata format Excel-nya tidak sesuai dengan yang ada dalam apa yang
download dari format yang ada. Dan di situ pengisiannya harus dalam format teks. Jadi sebelum pengisian seharusnya harus dalam format teks. Diubah format teksnya dulu, kemudian diisi. Kemudian kendala kedua, sempat ada desa dampingan saya upload, penerimanya berkurang. Nah, penerima berkurang, ternyata kendalanya ada nick yang kosong. Kemudian memang penerima KPN tersebut belum mempunyai nick. Yang saya lakukan, saya mencari tahu penerima itu yang tidak mempunyai nick, mencari tahu tanggal lahirnya. Setelah mengetahui tanggal lahirnya, saya mengisi nicknya dengan cara saya, jadi sesuai dengan aturan kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kemudian tanggal lahir, bulan, sesuai tahun, jenis kelamin dan tahun lahir. Kemudian kodenya jadi belakang 00, kadang saya pakai 2, kadang saya pakai 1 di akhir. Dan setelah saya upload, kirim, ternyata bisa. Itu pengalaman yang saya lakukan. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Jadi ini menarik karena penggunaan nick memang sebenarnya kalau dulu kebijakan yang dulu sebelum ada IKTP menjadi semakin mudah, artinya menjadi semakin mudah karena desanya itu di kecamatan mana tinggal dicari, ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatannya. Tetapi sekarang memang di NIK sendiri itu 6 kode awal itu bukan menunjukkan domisili, tapi 6 kode awal itu menunjukkan pertama kali didaftarkan di IKTP itu ada di mana. Ini yang menarik. Dan kalau untuk usulan tadi tentang bersama dengan Dukcapil dan seterusnya, itu sebenarnya kemarin kita juga sudah idekan, sudah kita lontarkan dan sudah juga mendapat respon dari Dirjen Dukcapil. Ini tinggal menunggu aja dari Kemendes untuk kemudian keperluan akses data apa yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada Mas Agus Priyadi, kalau ada membuat nick sendiri sepertinya berisiko. Sebenarnya enggak juga membuat nick sendiri, itu lebih pada karena memang nick itu menunjukkan 6 angka pertama itu adalah provinsi, kabupaten, kecamatan, 6 angka berikutnya itu tanggal lahir dan jenis kelamin. Jadi kalau perempuan lahir tanggal 1 maka di situ ditulisnya 41. Nah, kemudian bulan dan tahun. Tahunnya dipakai 2 angka yang belakang, artinya 99, 70, 96 atau 65 dan seterusnya. Jadi kecil kemungkinan bisa ada dengan dengan pihak lain atau kesamaan dengan pihak lain. Nah, yang belakang 001, 002 dan seterusnya itu sebenarnya lebih pada di lokasi kecamatan itu yang kemudian lahir di tanggal itu dengan jenis kelamin yang sama, itu ada berapa, itu setahu saya dulu modelnya seperti itu, karena jenis kelamin itu tercatat di tanggal lahir, jadi terdeteknya di tanggal lahir. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di NIK itu kalau tanggal lahir laki-laki dan tanggal lahir perempuan sama-sama tanggal 2 itu pasti kodenya beda, angkanya beda. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nggak berasa ini sudah sampai di penghujung. Mas Indarto mau ada yang disampaikan? Silakan open videonya sebelum open mic.
waktu kita udah di penghujung, silakan. Silakan, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Koco. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua. Jadi yang hanya saya tambahkan saja itu ada biasanya kendalanya itu ada mic ganda biasanya. Itu bisa salah ketik atau bagaimana. Itu hanya kalau KPM-nya itu jumlahnya ratusan, itu strateginya hanya bisanya kan di pojok atas itu data ini sudah diverifikasi di kecamatan ini gitu biasanya. Itu strateginya hanya kita copy nick-nya, lalu kita taruhkan ke Excel-nya di draft Excel urutan nick, itu Ctrl-V kirim ke Ctrl F, langsung kita kopikan Ctrl-V, langsung muncul gandanya itu di mana. Jadi kita tidak perlu mencari urut, jadi nggak perlu mencari jumlah dari ratusan KPM itu mana yang ganda, itu nggak perlu. Kita hanya mengcopy yang ganda itu bagaimana, lalu kita klik Ctrl F, nanti kan muncul kolom untuk teks ganda, itu Ctrl V sudah keluar semua. Itu mungkin gitu aja tambahan dari saya, Gus Koco. Oke, terima kasih Mas Indit, Mas In dari Gunung Kidul. Tanpa terasa ini sudah di penghujung acara. Saya mengundang Kang Asep, kalau berkenan ada waktu boleh kita bikin acara sharing session, berbagi kepada teman-teman. Nanti kita tinggal atur waktunya kapan untuk kemudian dengan topik atau dengan tema BNBA ini. Apa tadi BNB atau apa ya? Oke. Kira-kira itu yang kita bisa lakukan pagi hari ini karena ada force mayor, ada sesuatu yang Gus Ivan tidak bisa bergabung, tetapi menurut saya ini jadi luar biasa karena kemudian sangat terbuka bahwa sharing atau berbagi antar kita itu menjadi lebih gampang, lebih simpel, apalagi ada yang sudah meluangkan waktu membuat materi-materi untuk bisa dibagikan ke teman-teman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kita gelar pada pagi hari ini. Semoga besok kita bisa bertemu kembali dan Gus Ivan bisa hadir karena memang kalau untuk acara besok murni itu tanya ke Pusdatin, Kapusdatin. Jadi kalau tanya Kapusdatin acaranya terus Kapusdatinnya nggak gabung ya, yang akan menjawab siapa, kan kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih kerabat desa dan pendamping profesional yang sudah bergabung. Kita akan kita menemukan satu pola lagi untuk bisa sharing session ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita coba kembangkan, karena apapun dari siapapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa belajar. Jadi siapapun bisa jadi guru, dimanapun bisa jadi sekolah. Artinya meningkatkan kapasitas menjadi pembelajar itu selalu berpikir bahwa setiap orang bisa jadi tempat untuk kita menimba ilmu, dan di setiap tempat bisa kita jadikan tempat untuk kita belajar. Sampai di sini sesi pagi hari ini. Kita akan ketemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, Olopus Kentul Baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas,
pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.